Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa di tempat masing-masing. Silakan duduk yang bagus. Jika sempurna, kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup? Terima kasih. Oke, anak-anak. Sudah orang lagi Mbak Septi sama Mas Tama ini biasanya karena masalah sinyal, mudah-mudahan nanti segera bisa gabung. Kalaupun bermasalah di sinyal nggak bisa gabung, nanti bisa menyaksikan rekaman pembelajaran ini. Tapi kalau hanya menyaksikan rekamannya, nggak bisa berinteraksi, nggak bisa komunikasi sama Pak Guru. Misalnya ada sesuatu yang belum jelas, atau ada yang mau ditanyakan, itu nggak bisa kalau hanya nonton videonya. Makanya harus gabung sekali. Oke, sebelum kita mulai, kita lihat dulu tugas kalian hari ini ya. Kita lihat tugasnya, biar nanti kalian beneran. Oke. Ada 3 tugas, ada 3 materi utama, ada 3 tujuan yang kita selesaikan hari ini. Yang pertama kemarin Guru sudah mengirimkan video tari yang harus kalian peragakan, kalian tirukan. Sudah sempat membuka. Itu kita akan belajar, kalian akan belajar mengenai lemah dan gerakan kuat pada tari. Nah, gerakan lemah itu yang seperti apa, gerakan kuat yang seperti apa, kita bahas. Jadi, sebentar, ini udah Mas Wahyu, saya mute dari sini. Saya matikan dari sini mikrofonnya Mas Wahyu, karena berisik sekali. Nggak tahu, tiap hari tempatnya Mas Wahyu ini ada yang berisik, nggak tahu HP-nya atau apanya, atau mungkin suara apa, suara TV atau suara apa. Oke, lanjut. Yang pertama kita akan belajar mengenai gerakan lemah dan gerakan kuat pada tari. Nanti Pak Guru kemarin sudah mengirimkan video tari yang harus kalian praktekkan hari ini. Nanti kita praktekkan lagi. Oke, sebentar ya, sebentar. Oke, kemudian setelah materi tentang gerakan lemah dan kuat pada tari, nanti kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya adalah membuat kalimat tanya. Jadi nanti kalian akan merencanakan sebuah wawancara, narasumbernya atau yang diwawancarai adalah orang tua kalian. Nah, tema wawancara adalah mengenai pertumbuhan dan perkembangan kalian dari mulai lahir sampai saat ini. Nah, itu banyak hal yang harus kalian tahu, banyak hal yang ingin kalian ketahui. Misalnya, kamu lahir tanggal berapa, terus berat badan lahir kamu berapa, berat badan saat kamu lahir, terus panjang lahir kamu berapa, panjang kamu waktu lahir, itu jarak dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah, kalau saat lahir itu dinamakan panjang, tapi ketika sudah besar itu dinamakan tinggi. Jarak dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah, karena kenapa waktu lahir dikatakan panjang? Karena kamu belum bisa berdiri, maka dikatakan panjang. Nah, berapa berat lahir kamu, berapa panjang kamu waktu lahir, terus lahir tanggal berapa, terus misalnya bisa merangkak mulai umur berapa, bisa berdiri mulai umur berapa, mulai berjalan umur berapa, terus apalagi mulai bisa berbicara umur berapa, dan sebagainya. Banyak nanti yang harus kalian tanyakan ke orang tua kamu. Nah, sebelum ditanyakan itu,
sebelum kalian tanyakan itu, hari ini nanti kita akan membuat daftar pertanyaannya. Apa saja yang mau ditanyakan. Nah, kalimat tanyanya seperti apa nanti akan kita pelajari. Ya, itu materi yang kedua. Materi yang ketiga, kita masih akan belajar mengenai penjumlahan bersusun seperti kemarin. Penjumlahan bersusun. Masih ingat caranya ya? Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah masih ingat. Nah, kalau kemarin kita belajar penjumlahan bersusun tanpa menyimpan, hari ini kita akan belajar penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan. Nah, sudah pernah belum ini penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan di kelas 2 sudah pernah belum? Sudah. Ya, masih ingat ya? Sudah. Masih ingat ya? Masih, oke. Mudah-mudahan nanti kalian langsung jelas. Nah, itu 3 materi utama yang harus kita pelajari hari ini, yang akan kita pelajari hari ini. Nah, satu persatu kita lihat di bukunya. Apa? Kalian bisa membuka buku paket kalian tema 1 halaman 51 yang ada gambar itu. Ada gambar. Ini apa ini? Yang warna kuningnya apa? Kepompong apa ya? Bayi. Oh, bayi. Bayi. Ya, bayi. Terus kemudian ini sudah bisa duduk. Lalu duduk. Kemudian lebih tinggi lagi, lebih besar lagi, lebih berat lagi. Sudah bisa jalan-jalan kemana-mana. Ini sudah TK barangkali atau umur 5 tahun atau 4 tahun. Kemudian berikutnya yang baju hijau. Ini sudah menjadi anak-anak sekalian. Nah, kemudian yang terakhir ini sudah menjadi dewasa. Ini yang merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Apa? Ciri apa ini kira-kira? Tumbuh. 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 Ya, ciri tumbuh. Ciri tumbuh. Nah, coba kita sebentar kita berlatih membaca lagi ya, sebentar ya. Perkembangan manusia. Nah, sekarang coba Pak Guru tanya, sebutkan nama siapa anak pinter yang mau baca pertama. Iya. Ya, oke Mbak Dea. Yo Mbak Dea. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sudah cukup. Oke, dilanjutkan lagi. Siapa? Yo. Ya. Siapa namanya? Chandra. Oke, Chandra. Mas Chandra, yo. Manusia Halo. Manusia terjadi. Ini mas. Pertumbuhan manusia. Ayo, dari ini. Pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Sudah, cukup. Namun cukup Mas Chandra. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Oke, dilanjut lagi. Dari ini siapa lagi yang mau membaca? Saya. Oke, Mbak Alia. Namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi
dipengaruhi beberapa faktor. Oke. Manusia itu juga makhluk hidup. Nah, manusia sebagai makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup yang lain. Salah satu cirinya adalah manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kapan dimulainya pertumbuhan dan perkembangan manusia? Dimulai sejak masih dalam kandungan. Sejak dikandung itu sudah mengalami pertumbuhan. Nah, setelah lahir, kemudian menjadi semakin tinggi, semakin berat. Nah, itu cirinya tubuh. Semakin tinggi, semakin berat. Nah, kemudian menjadi dewasa. Nah, setelah dewasa, seperti Pak Guru misalnya, itu pertumbuhannya sudah berhenti. Sudah nggak bisa tambah tinggi, sudah sulit tambah berat badan. Nah, tetapi perkembangannya masih berjalan. Perkembangan itu terkait dengan apa? Kejiwaan, emosi, dan pikiran atau perasaan dan pikirannya itu terus berkembang. Nah, diri anak-anak seperti kalian itu badannya masih tumbuh, emosi dan pikirannya masih berkembang. Nah, supaya bisa berkembang emosi dan pikirannya bagaimana? Supaya bisa berkembangnya bagus, harus rajin belajar. Nah, kalau tidak rajin belajar, pikirannya tidak tumbuh, mandek. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi gambarnya sudah kita bahas. Nah, kita masuk ke pembelajaran 1 di subtema 2. Coba kamu lihat gambar itu. Itu gambar si Udin. Nah, kamu bisa menemukan perubahan pada diri Udin tidak itu dari gambar itu? Bisa? Ada. Apa? Perubahan pada diri Udin apa? Pertama, dia masih bayi, masih digendong. Nah, masih digendong, belum bisa apa-apa, baru bisa nangis. Kalian dulu juga seperti itu. Waktu habis lahir masih kecil belum bisa apa-apa, bisa cuma nangis sama berak, sama pipis tok. Tuh. Kemudian beberapa lama kemudian sudah bisa merangkak, mulai bisa merangkak, berangkang. Mulai bisa merangkak. Kemudian beberapa waktu kemudian setelah beberapa bulan baru belajar berdiri. Biasanya di umur sekitar 11 atau 12 bulan itu sudah mulai belajar berdiri. Biasanya belajar berdiri dan berjalan itu berbarengan dengan mulai bisa bicara. Seperti itu. Nah, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah perubahan apa? Perubahan berat badan dan tinggi badan. Itu perubahan pada badannya atau fisiknya. Nah, pada jiwanya menjadi lebih pintar. Semakin lama semakin pintar. Oke, lanjut. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah apa perubahannya? Seperti tadi, bayi, kemudian umur 3 bulan sudah 4 bulan mungkin sudah mulai miring-miring ke kiri ke kanan. Nah, kemudian di usia sekitar 7 bulan, 6 bulan 7 bulan sudah mulai bisa duduk. Nah, berikutnya usia 8-9 bulan sudah mulai bisa merangkak. Kemudian usia sekitar 10, 11, 12 bulan mulai berdiri dan belajar berjalan. Itu. Nah, sekarang sudah dewasa, sudah besar Udin, sudah kelas 3 kan, misalnya. Sudah bisa makan sendiri, minum sendiri. Sudah bisa ambil makan sendiri, ambil minum sendiri, itu. Nah,
apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Kalian mengalami enggak pertumbuhan dan perkembangan itu? Mengalami. Mengalami. Ya. Nah, cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu sejak lahir sampai saat ini. Nah, kalian diminta menanyakan ke orang tua kalian tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian sejak bayi. Bisa tidak kira-kira menanyakan pada orang tua tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian? Bisa tidak, Pak, saya lahirnya dulu beratnya berapa misalnya? Bisa tidak? Bisa. Bisa. Pak atau Bu, dulu saya panjang badan saya berapa waktu lahir? Bisa ya? Pak atau Bu, dulu saya mulai miring umur berapa? Dulu saya mulai merangkak umur berapa? Dulu saya mulai berdiri umur berapa? Saya bisa berjalan umur berapa? Saya mulai bisa bicara umur berapa? Nah, itu contoh beberapa hal yang bisa kalian tanyakan ke orang tua kalian. Nah, informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Oh, nah sekarang kalian diminta untuk membuat pertanyaan wawancara itu. Apa yang akan kamu tanyakan apa saja, misalnya itu. Kita akan membuat 5 pertanyaan untuk menanyakan mengenai apa pertumbuhan dan perkembangan kalian. Oke ya, kita belajar ya. Kita belajar membuat daftar pertanyaannya. Pak Guru beri contoh. Pak Guru beri contoh. Nah, misalnya, coba yang pertama, apa yang mau kita tanyakan? Misalnya, apa tadi? Apa tadi? Kalau kita mau menanyakan pertumbuhan dan perkembangan kita ke orang tua, yang kita tanyakan misalnya, berat waktu lahir. Berapa berat lahir saya? Berapa saya lahir? Tingginya. Tinggi, oke. Berapa panjang tubuh saya? Kalau lahir panjang ya, bukan tinggi ya. Berapa panjang tubuh saya saat lahir? Biasanya kalau di medis, di kedokteran diistilahkan sebagai panjang lahir itu. Tapi kalau sudah bisa berdiri, tinggi jadinya. Apalagi misalnya yang ditanyakan. Pada umur berapa saya mulai bisa merangkak? Apalagi? Apalagi? Apalagi tadi? Yang ditanyakan, coba. Bisa berjalan. Oke. Pada umur berapa saya mulai bisa berjalan? Apalagi?
Apalagi? Kok diam? Apalagi tadi? Pada umur berapa saya mulai bisa bicara? Misalnya itu. Nah, perhatikan. Sekarang perhatikan cara membuat kalimat tanya. Perhatikan. Semua perhatikan ya, ke layar ya. Pak Guru akan menunjukkan sesuatu yang penting ya. Cara membuat kalimat tanya yang pertama, kalimat selalu diawali huruf kapital. Huruf yang paling depan selalu huruf kapital. Huruf kapital itu huruf apa? Huruf besar. Huruf besar. Nah, setiap kalimat itu harus diawali huruf kapital atau huruf besar. Kemarin-kemarin masih ada tidak yang membuat kalimat tidak diawali huruf besar? Kalian ada tidak? Ada banyak. Tidak. Ada banyak kemarin yang ketika Pak Guru suruh membuat kalimat, itu tidak diawali dengan huruf besar, itu ada banyak. Nah, mulai sekarang, karena Pak Guru sudah pernah menunjukkan, maka setiap kali kalian itu diminta membuat kalimat, itu huruf pertamanya harus huruf besar atau huruf kapital. Kemudian saat menuliskan nama seseorang, nama kalian misalnya, biarpun itu di tengah-tengah kalimat, nama itu juga harus diawali huruf besar. Terus nama daerah juga harus diawali huruf besar, meskipun letaknya di tengah kalimat. Nama daerah misalnya Wates, nah, terus diawali huruf besar. Misalnya menuliskan Sidomulyo, di tengah-tengah kalimat harus diawali huruf besar. Misalnya menuliskan Kutogiri, walaupun di tengah kalimat harus diawali huruf besar. Terus sekarang yang kedua, perhatikan yang kedua, mengakhiri kalimat tanya itu harus menggunakan tanda tanya. Perhatikan ke layar, Mas Arfan. Mas Arfan, perhatikan ke layar. Sibuknya nanti Mas Arfan. Pak Guru ulang ya. Yang kedua, mengakhiri kalimat tanya itu harus menggunakan tanda tanya. Kalau mengakhiri kalimat berita itu harus menggunakan tanda titik. Kalau mengakhiri kalimat seruan harus menggunakan tanda seru. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda titik, betul atau salah? Betul. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda titik, betul apa salah? Salah. Salah, kalimat tanya harus diakhiri tanda tanya. Kalau kalimat berita diakhiri dengan tanda tanya, boleh tidak? Boleh. Boleh. Berita diakhiri dengan tanda tanya, boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalimat berita harus diakhiri dengan tanda titik. Kalau kalimat seruan, misalnya, ayo cepat dimakan. Nah, itu kalimat seruan. Itu harus diakhiri tanda seru. Nah, kalau kalimat seruan diakhiri dengan tanda tanya, boleh tidak? Tidak. Tidak boleh. Semua itu ada gunanya masing-masing. Tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat seruan. Jelas ya?
Jelas ya? Jelas. Nanti kalian mencoba membuat daftar pertanyaan berupa 5 buah kalimat tanya, yang besok ya, pelajaran besok ya, kalimat tanya itu akan kamu gunakan untuk wawancara atau kalian tanyakan kepada orang tua kalian. Nah, hari ini kita baru belajar membuat kalimatnya dulu, kalimat tanyanya dulu, membuat daftar pertanyaannya dulu. Namanya daftar pertanyaan wawancara. Ya, apa namanya? Daftar pertanyaan wawancara. Nah, sekarang yang di TV-TV itu, wawancara yang di TV-TV itu, apakah kalian pernah menonton Ini Talk Show? Atau mungkin apa ya? Atau mungkin banyak sekali di TV itu. Wawancara-wawancara yang dilakukan dan disiarkan di televisi. Ada Ini Talk Show, misalnya ada apa yang Tukul Arwana itu ada, terus Hitam Putih yang dipandu oleh Deddy Corbuzier, terus ada Kick Andy. Nah, mereka itu juga membuat daftar pertanyaan wawancara. Mereka tidak asal nanya. Saat wawancara mereka tidak asal tanya, tetapi mereka sudah membuat daftar pertanyaan wawancara. Nah, kali ini kalian juga akan belajar membuat daftar pertanyaan wawancara seperti ini. Nah, wawancaranya kepada siapa? Wawancaranya kepada orang tua kalian. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian mulai dari lahir sampai sekarang. Jelas ya sampai ini ya? Oke, kalau jelas, ini sesi Zoom-nya sudah hampir habis. Pak Guru matikan dulu, nanti kalian sentuh lagi linknya ya. Iya. Oke, nanti kalian sentuh lagi linknya. Yang ini Pak Guru matikan dulu karena waktunya hampir habis, sudah 40 menit.